Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, para penikmat Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini yang menjadi kajian kita adalah tentang i'tikaf yang kita ambil dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ahkamil i'tikaf. Sebuah pasal menerangkan tentang hukum-hukum i'tikaf. I'tikaf merupakan salah satu ibadah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di samping ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. I'tikaf ini sendiri telah disyariatkan dalam Islam, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kamu mencampuri mereka sedangkan kalian dalam beriktikaf di masjid. Begitu juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana i'takafa ma'i falya'takif al-syra' al-awakhir." Barang siapa yang ingin beriktikaf dengan saya, denganku, kata Rasulullah, maka beriktikaflah di 10 hari terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'tikafu wa huwa lughatan al-iqamatu ala syai' min khairin aw syarrin. Yang dinamakan i'tikaf secara bahasa adalah menempati sesuatu baik ataupun buruknya secara bahasa ini. Menetap di suatu tempat walaupun sebentar, baik ataupun buruk, dikatakan i'tikaf, tapi secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara syara yang dinamakan i'tikaf adalah iqamatun bi masjidin bi sifatin mahsusatin, yaitu berdiam di satu masjid dengan sifat yang khusus. Nih, berdiam di suatu masjid dengan sifat yang khusus. Artinya beda dengan diamnya ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Artinya diamnya ini dikategorikan diam dengan hal yang baik, dengan sifat-sifat yang baik. Apa itu hukumnya? Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Yaitu i'tikaf itu hukumnya sunnah yang dianjurkan. Nah, hukum asalnya ini adalah sunnah mustahabbah atau sunnah muakkadah fi kulli waqtin, di setiap waktu. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Ini nama i'tikaf. Hukum asalnya sunnah. Akan tetapi dalam penjabarannya para ulama terjadi macam-macam hukum terkait tentang i'tikaf itu sendiri. Akan tetapi asal hukumnya adalah sunnah. Hukum selanjutnya adalah bisa menjadi wajib i'tikaf tersebut jika i'tikaf yang dimaksudkan adalah nazar. Seseorang yang memiliki nazar, seandainya saya sehat maka saya akan beriktikaf, seandainya anak saya lulus maka saya akan beriktikaf. Nah, iktikaf yang dilakukan ini adalah menjadi hukumnya bukan sunnah akan tetapi wajib. Kemudian bisa jadi juga iktikaf ini dikategorikan oleh ulama adalah haram. Kenapa? Jika seorang perempuan, seorang istri yang beriktikaf di suatu masjid akan tetapi tidak melalui izinnya suami. Begitu juga i'tikaf juga bisa dikategorikan makruh seandainya ketika seorang perempuan beriktikaf dengan bersolek, dengan berlebihan, tidak mematuhi ketentuan sebagaimana perempuan yang berlaku. Nah, ini ketika dia berdiam di masjid maka harus mengetahui posisi-posisi yang tidak baik dan tidak boleh berhias yang berlebihan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada berbagai macam hukumnya. Kemudian, akan tapi hukum asal dari i'tikaf itu sendiri adalah sunnah mustahabbah atau sunnah muakkadah. Wa huwa i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan afdalu minhu fi ghairihi li ajli talabi lailatul qadr. Ya.
Akan tetapi meskipun hukumnya sunnah muakkadah secara umumnya, akan tetapi 10 hari terakhir, iktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini merupakan afdol atau yang lebih utama dibandingkan iktikaf di luar pada itu. Wahiyya inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratan fil asril akhir min Ramadan fa kullu lailatin minhu muhtamilatun laha lakin layalil witri arjaha wa arja layalil witri laylatul hadi awis salisi wal ishrin. Menurut Imam Syafi'i, ya, bahwasanya iktikaf di 10 hari terakhir ini di bulan suci Ramadan ini lebih afdol. Karena apa? Karena ingin menggapai malam Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya setiap malam-malam 10 hari yang terakhir ini adalah bisa menjadi kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Akan tetapi lakin layalil witri arjaha. Dan malam 10 hari terakhir, yaitu malam yang tanggal yang ganjil-ganjil, itu lebih yang rojeh, yang lebih diharapkan. Dari malam-malam yang ganjil tadi, terlebih lagi menurut beliau adalah al-hadi wa tsalisi awal ishrin, yaitu malam ke-21 ataupun 23. Meskipun terdapat berbagai macam perbedaan para ulama terkait malam Lailatul Qadar. Yang penting ganjil, ada yang mengatakan tanggal 27 dan sebagainya macamnya. Walahu lil i'tikafil madzukur syaraton. Ahaduha an-niyah. Syarat dari i'tikaf itu ada 2 macam. Yang pertama adalah an-niyah. Wa yanwi fil i'tikafil manzur al-fardiyah awin nazar. Orang yang beriktikaf maka wajib untuk berniat. Ya, ketika niatnya dinazarkan maka harus ada ta'yin bahwasanya iktikaf yang dimaksud yang ia kerjakan pada waktu itu adalah merupakan nazar, harus ada ta'yinnya. Wasani al-lubsu fil masjid, yaitu berdiam di masjid. Bagaimana standar hukum berdiam ini? Wala yakfi fil lubsi qadru tuma'ninah bal az-ziyadatu alaihi bihaitsu yusamma dzalik labisu uqufan. Tidak cukup menurut Imam Syafi'i bahwasanya yang dikatakan iktikaf, dikatakan berdiam itu hanya sekedar tumakninah. Contohnya ada tumakninah ketika sholat. Maka bal az-ziyadatu alaihi, akan tetapi lebih daripada itu. Seandainya kita tumakninah ukurannya ruku itu membaca tasbih 3 kali, subhanallah, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi 3 kali, maka lebih sedikit atau ditambah dari waktu itu sedikit, kemudian sehingga posisi kita menjadi ungkufan, yaitu orang benar-benar dianggap sebagai berdiam. Nah, tentunya di sini terjadi perbedaan para ulama tentang batas waktunya. Menurut Imam Syafi'i yang penting dianggap berdiam walaupun tidak sampai waktu lama. Ada yang mengatakan imam lain yaitu sampai 1 jam. Dan menurut Imam Maliki yang dinamakan iktikaf itu adalah 1 hari 1 malam minimalnya. Nah, akan tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah iktikaf itu 10 hari terakhir, bukan dengan waktu yang temporer atau bukan waktu yang sedikit sebentar, tetapi 10 hari terakhir di dalam masjid. Akan tetapi boleh menurut imam lain bahwasanya iktikaf itu sendiri boleh sekedar 1 jam, boleh sekedar 1 hari, atau kapanpun kita niat beriktikaf, yang penting sudah berdiam di satu masjid kemudian keluar, maka itu sudah terhitung iktikaf asalkan dengan niat. Wasyaratul mu'takif, yaitu syarat orang mu'takif, orang-orang yang beriktikaf adalah Islam, tentunya beragama Islam. Wa aklun, kemudian orang yang berakal. Wa niqaun an haidin awin nifasin wa janabah. Dan orang yang syarat selanjutnya adalah selain Islam, orang yang berakal, kemudian terbebas daripada haid dan nifas dan junub. Nah, ini adalah syarat-syarat yang dianggap seseorang itu boleh melakukan iktikaf. Fala yasihu i'tikafu kafirin wa majnunin wa haidin wa nifasin wa junubin. Dan tidak sah hukumnya orang yang beriktikaf
sedangkan ia kafir, sedangkan ia tidak berakal atau junun, sedangkan dia haid, dan dia juga nifas dan junub. Maka kategori-kategori ini adalah tidak diperkenankan untuk i'tikaf. Walau irtadal mu'takifu aw sakara batala i'tikafu. Seandainya ketika ada orang yang beriktikaf pada saat bersamaan, kemudian pada selang waktu dalam iktikafnya itu dia murtad atau kemudian hilang akalnya, mabuk, batala i'tikafuhu, maka batala i'tikafnya. Ini terkait tentang tata caranya. Wala yakhrujul mu'takifu minal i'tikafil manzur illa li hajatil insan. Dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf dengan niat nazar keluar dari iktikafnya, keluar dari tempat iktikafnya, kecuali hanya untuk hajat manusia, kebutuhan manusia. Contohnya apa? Min baulin wa ghaitin wa ma fi ma'nahuma ka ghusli janabah. Maka boleh diperkenankan ketika orang yang beriktikaf ada hajat insanianya, yaitu buang air besar, buang air kecil, atau mandi jinabah. Au udrin min haidin, atau seorang yang uzur syar'i yaitu berupa haid. Au nifasin fatakhrujul mar'atu minal masjidi li ajlihima. Maka ketika seorang perempuan lagi ketika beriktikaf kemudian haid dan nifas, maka keluar daripada masjid itu. Au uzrin min maradin la yumkinul maqama ma'ahu, atau uzurnya sifatnya orang yang sakit yang tidak memungkinkan seorang yang beriktikaf berdiam di masjid dalam keadaan sakit itu. Ka'an kana yahtaju li furusin wa khadimin wa tabibin ay yakhafa talwisal masjid ka ishalin wa idrari baulin. Nah, sebagaimana seperti dicontohkan orang yang sakit, dia pasti membutuhkan yang lainnya. Contohnya dia butuh pelayan, dia butuh dokter, dia butuh tikar dan yang lainnya. Nah, ini. Wa kharaja bi qaulil musannif la yumkinu ila akhir bil marad ala khafif kahumma khafifatin fala yajuzul khuruj minal majidi bisababiha. Maka lain halnya ketika orang itu sakit dengan sakit yang demam ringan, maka tidak diperkenankan bagi orang yang iktikaf keluar daripada masjid. Ini. Kemudian hal-hal yang diantara yang membatalkan iktikaf. Wa ya betulul iktikaf bil wad'i. Orang bisa batal iktikafnya pertama adalah melakukan melakukan jima. Mukhtaran zakiran lil i'tikafi aliman bitahrimi, yaitu orang yang melakukan jima sedangkan ia dalam keadaan ingat, mengerti tentang keharaman tersebut. Nah, ini maka otomatis batal i'tikafnya. Dan kemudian seandainya ada orang itu mengetahui tentang tidak bolehnya, dilarangnya berhubungan ini, maka tentunya ia berdosa karena melakukan sesuatu yang baik, meskipun itu baik, tapi di dalam masjid yang notabene adalah tempat mulia. Kemudian lalu bagaimana dengan yang lainnya? Wa amma mubasyaratul mu'takifi bisyahwatin. Nah, sedangkan ketika melakukan hubungan tapi tidak sampai jima, hanya mubasyarah, pegangan tangan, remasan tangan dengan syahwat, fata betul, maka ini bisa jadi batal. Kapan itu? Fata betulu i'tikafuhu in anzala. Ketika sedang pegangan tangan walaupun tidak melakukan jima, kemudian keluar dari maninya karena syahwatnya tadi, fa batala, maka batala i'tikafnya. Wa illa fala, seandainya cuma pegangan tangan dan kemudian sampai tidak keluar air maninya, maka tidak membatalkan ibadah i'tikafnya. Oleh sebab itu, mari di 10 hari terakhir ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan atau di hari-hari yang lainnya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencontoh Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita tidak bisa beriktikaf sebagaimana 10 hari terakhir yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita boleh melakukan iktikaf sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i,
Yang penting ketika kita masuk masjid, kita niatkan i'tikaf. Walaupun sejam, 2 jam, atau pagi, siang, sore. Nah ini, boleh kita melakukan i'tikaf. Jangan lupa membaca niat kita dalam hati, agar apa yang kita laksanakan selama berdiam di masjid, baik sholat sunnahnya, qiraatul Qur'annya, dan taklim-taklim yang lainnya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.